Karena motor CB 150R ini sudah full baterai. Apalagi yang terbaru, engkolnya sudah tidak ada lagi. Ya, kalian harus sering memperhatikan baterai atau... Halo semuanya, apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian sehat-sehat saja. Pernah nggak sih kalian merasakan motor kalian tidak bisa hidup sama sekali, tidak bisa di starter? Ya, padahal ini udah hidup, tapi starternya nggak bisa dan motor kita tidak bisa hidup. Pernah nggak sih kalian rasakan kayak gitu? Nah, jadi ada juga kawan kita yang bertanya seperti ini. Katanya dia baru selesai dari bengkel dan motornya tidak bisa di starter. Aha, kenapa kira-kira? Kalian komentar di bawah dan akan kubahas juga di video kali ini. Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, jadi yang pertama, kenapa motor kita tidak bisa hidup atau tidak bisa di starter? Kemungkinan besar yang pertama adalah aki. Ya, ini aki. Ini. Nah, air aki habis. Nah, ini kalian harus cek rutin. Kalau air aki kalian habis, mungkin akan di charger kembali. Ya, kalau kalian bisa atau ada alat untuk mencharger baterai motor kalian, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya sudah di charger, api juga tidak masuk, berarti baterai kita sudah rusak dan soak. Ya, banyak yang tidak mengerti tentang baterai ini. Ya, karena motor CB 150R ini sudah full baterai. Apalagi yang terbaru, engkolnya sudah tidak ada lagi. Ya, kalian harus sering memperhatikan baterai atau air aki di di aki kalian ini, di baterai kalian, apakah masih ada atau tidak. Kalau memang nggak ada, kalian isi ulang, terus jangan lupa di charger. Nah, kalau seandainya udah di charger nggak bisa juga, berarti baterainya harus sudah diganti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sekring putus atau sudah rusak. Ini dia sekringnya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini sekring. Nah, jadi kemungkinan besar sekring ini sudah putus atau rusak. Nah, ini sangat penting untuk pengaturan arus listrik ke seluruh motor kita. Nah, jadi kalau ini putus, kalian juga harus rutin cek. Ini biasanya ada cadangannya lah. Cadangannya mana ya? Hah? Biasanya ada cadangan lah satu. Mungkin dicuri orang kali ya. Nah, jadi kembali ke topik. Nah, ini namanya sekring. Sekring ini sangat berfungsi untuk mengatur arus listrik ke seluruh mesin CB 150R. Nah, jadi kalau ini udah rusak, kalian memang harus mengganti ini teman-teman. Nah, jadi sekring ini komponen yang sangat penting juga di motor. Kalau ini mati atau rusak, bakal starter kita nggak akan hidup komandan. Nah, jadi teman-temanku, ini harus kalian cek rutin sekring dari CB 150R. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengkabelan. Ya, pengkabelan ini sangat penting juga kalian cek rutin. Mana tahu ada kabel yang putus dimakan tikus ya. Ya, seperti cinta kalian putus. Ya, oke. Nah, ini harus sering kalian cek pengkabelan ini. Terus yang paling penting adalah pengkabelan di baterai atau aki CB 150R. Ya, ini dia. Yang paling penting itu adalah pengkabelan ini. Ini sangat penting, kalian harus cek rutin. Terus kalian bersih-bersihkan lah, karena di sini banyak pengkabelan ya. Pengkabelan ini juga ada kabel, jadi harus kalian cek rutin apakah ada yang dimakan tikus dan putus. Kita masuk ke 4. Ya, ini paling penting dan kalian mungkin tidak akan pernah mengecek yang keempat ini. Yang keempat ini adalah terminal. Nah, ini terminal nih. Terminal aki ini juga terminalnya ini karatan. Ya, seperti otak kalian. Ya, jadi ini karatan. Kalian jarang ngecek aki ini, apalagi baru dicuci nih. Biasanya kan baru dicuci motor ini, bakal ada air sedikit ke sini nih, ke sini. Karena ini memang nggak boleh disemprot. Ini ada di peraturannya. Jangan bersihkan filter ini pakai air, pokoknya ada. Jadi ini nggak boleh kena air. Nah, jadi seandainya
kalian baru mencuci motor ini, kalian harus langsung lap pakai air supaya kalian cek juga rutin apakah ini terminalnya ini karatan, teman-teman. Jadi kalau ini karatan, api tidak akan masuk dan bisa kemungkinan masuk tapi tidak normal ya. Nah, ini penting terminalnya ini jarang orang cek terminal ini. Apakah dia longgar, ininya longgar. Nah, ini longgar, kalian harus cek rutin. Ini penting di CB 150R ya. Ini aki ini terminalnya ini sangat penting. Jadi mana tahu dia udah karatan, harus diganti-ganti. Ini mungkin udah karatan, jadi kalian harus bersihkan gitu loh. Nah, jadi ini terminal ini sangat berpengaruh untuk starter CB 150R. Ini penting ya. Ini harus kalian cek rutin. Kalau kalian cuci, kalian lap segala macam. Nah, ini sangat penting. Inilah yang keempat. Yang terakhir adalah ini sangat penting juga, busi kotor atau basah ya, seperti otak kalian yang sering kotor ya. Nah, jadi busi ini kalian harus cek juga. Ini enggak di semua, ini untuk semua motor ya, enggak untuk CB aja. Kalau CB memang businya itu di atas ini sih. Jadi agak besar kemungkinan kena air, kalaupun mungkin kena banjir setinggi badan kalian ya. Nah, jadi busi basah atau kotor itu penting. Jadi kalian harus cek rutin, apalagi motor-motor yang lain yang businya itu di bawah ini. Jadi kemungkinan besar kena lumpur, kena pasir segala macam. Nah, jadi busi ini juga pengantar arus ke seluruh motor kita. Tanpa busi motor tidak akan bisa hidup. Ya, oke. Itulah yang terakhir. Udah terjawab ya yang di komentar si kawan kita itu. Itulah ciri-ciri contoh kalau kalau starter tidak bisa hidup. Bolopotan ya mulut ini. Oke, ya itulah yang terakhir. I love untuk kalian semua komenanku. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Aku lama gak buat video. Oke, I love untuk kalian semua. Bye bye.